Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu bapak-bapak yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan zikrullah, melaksanakan zikir kepada Allah, diawali dengan zikir yang paling utama yaitu salat berjamaah, amal yang paling terbaik, dan kita lanjutkan dengan zikir selanjutnya yaitu mengingat Allah melalui penghayatan, pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di subuh hari ini dengan zikrullah kita sejak bangun tadi sampai sekarang, mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di muqaddimah sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Hijr ayat 28 sampai ayat 33 yang menjelaskan tentang rencana Allah Subhanahu wa taala. Rencana Allah untuk menciptakan manusia. Kalau di surah Al-Baqarah yang sering dikaji atau sering kita dengar kalimatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau di ayat ini hadirin ikhwatu iman, Allah langsung menyebutkan makhluknya. Jadi kalau di surah Al-Baqarah yang disebutkan tugasnya, aku akan menciptakan di bumi khalifah, tugasnya. Nah, kalau di surah Al-Hijr ini yang disebut adalah zatnya. Inni ja'ilun, inni khaliqun, kalimatnya bukan ja'ilun, inni khaliqun fil ardi khalifah. Bukan khalifah, inni khaliqum basharan. Dan ingatlah kata Allah kepada Rasulullah, tentu secara khusus, dan kepada kita umatnya yang membaca ayat-ayat Al-Quran, wa idz qala, dan ingatlah ketika Allah Rabbuka, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lil malaika, kepada para malaikat, inni khaliqum basharan, sungguh aku akan menciptakan, khaliqun basharan. Di sini Allah langsung mengucapkan atau menyatakan basharan, bashar artinya manusia. Aku, kata Allah, akan menciptakan manusia.
Sebab di antara lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan makna manusia adalah bashar. Selain tentu lafaz-lafaz yang lain yang sudah kita kenal seperti al-insan, an-nas, al-ins dan lain-lain. Di sini Allah menggunakan lafaz basyaron. Inni khaliqun basyaron. Sungguh aku akan menciptakan basyaron, manusia. Bahkan disebutkan juga dengan bahan-bahan pembuatannya, dengan komposisinya, ingredientsnya. Basyaron, manusia, min solsolin, dari tanah liat, min hamaim masnun, yang bersumber dari hamaim masnun, lumpur hitam, masnun, yang diberi bentuk, lumpur hitam yang dibentuk. Jadi hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyatakan, menjelaskan proses penciptaan, bukan proses, rencana Allah untuk menciptakan manusia sekaligus disebutkan dengan bahan-bahannya. Inni khaliqum basyaron min solsolin min hamaim masnun. Hadirin ikhwatul iman, basyaron itu artinya manusia. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, kita kaji lebih jauh, basyar itu lebih ke maknanya kulit sebetulnya. Jadi basyar itu adalah manusia dari aspek jasmaniyahnya, manusia dari aspek fisiknya saja, itu basyar. Kalau al-insan, an-nas itu sudah ada unsur-unsur yang lain. An-nas misalnya manusia, tapi dilihat dari sudut pandang dari jihad dia adalah makhluk sosial. Al-insan karena dia memiliki sifat pelupa. Al-insu karena dia memiliki sifat jinak dan membutuhkan yang lain. An-nas dari sisi karena nas itu jamak, maknanya manusia secara jamak karena dia makhluk sosial. Tapi kalau al-bashar, manusia dari aspek jasmaniyahnya, fisiknya. Dan Allah di surat ini menunjukkan secara tegas bahwa Allah menciptakan manusia min solsolin secara jasmaniyah, secara fisiknya, dari tanah liat, min hamaim masnun, yang bersumber dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi hadirin ikhwatul iman, kita ini tanah, turunan tanah. Lalu hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa idza sawaituhu. Nah, ini sudah masuk ke proses selanjutnya. Fa idza sawaituhu, maka ketika sawaituhu, aku menyempurnakannya. Jadi hadirin ikhwatul iman, aspek jasmaniyah itu sudah Allah ciptakan, lalu Allah sempurnakan. Ini persis seperti di surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi kata khalaqa lalu sawwa. Tadi di ayat 28, khaliqum basyaron min solsolin min hamaim masnun fa idza sawaitu. Jadi ada khalaqa, ada sawwa. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku sempurnakan. Hadirin ikhwatul iman, sawwa yusawi itu sempurnakan, luruskan, lengkapkan, tidak ada kurangnya. Sama seperti tadi ketika kita akan berjamaah sholat, sawu sufufakum, jangan ada lowongnya, harus lengkap, jangan ada kosongnya, jangan ada kurangnya. Satu saf ada kosong, jangan sampai begitu. Nah, sawaituhu, lengkap, tidak ada kosongnya, dalam arti tidak ada kurangnya. Sempurnalah penciptaan manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu Allah angkat penciptaan manusia ini dengan unsur yang selanjutnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya min ruhi, dari tiupanku, dari ruhku.
faqa'u lahu sajidin. Hadirin ikhwatu iman, fa itu adat kalau dalam bahasa Arab itu huruf atof gitu ya, lit tartib, untuk menunjukkan tartib, urutan, ma'at ta'kib, tanpa ada jeda. Beda dengan kata summa. Kalau summa itu adat atau huruf atof lit tartib, untuk menunjukkan urutan tetapi ada jeda, itu summa. Tapi kalau fa itu berurutan, tidak ada jeda. Seperti misalnya di dalam bab sholat, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan apabila sudah datang waktu sholat, apabila sudah datang waktu sholat kemudian fa gitu, maka berdirilah, dia tidak ada jeda. Nah, hadirin ikhwatul iman, kita lanjutkan. Jadi fa itu litartib ma'at ta'kid, urutan dan tidak ada jeda. Menarik, tanpa perintah. Sekali lagi, tanpa perintah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka bersujudlah malaikat itu, tunduklah mereka. Faqa'u, maka tunduklah kalian, lahu kepadanya, sajidin bersujudlah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Maka bersujudlah seluruh malaikat maksudnya dengan perintah Allah tadi. Jadi Allah perintahkan faqa'u, maka sujudlah kalian semua, lahu kepadanya, sajidin tunduklah dan sujudlah. Fasajadal malaikah. Nah, di sini Allah lanjutkan dengan fa lagi. Fasajadal malaikah. Tanpa ada jeda, tanpa ada memikirkan yang lain, fasajadal malaikah. Malaikat itu bersujud, kulluhum semuanya, ajmaun seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, hadirin ikhwatu iman, kalau dilihat dari rangkaian ayat ini, maka iblis itu bukan golongan malaikat, jelas. Sebab kalau dibaca di surat Al-Baqarah, kadang-kadang ada yang menafsirkan illa, kata-kata kecuali itu berarti menunjukkan iblis itu adalah golongan malaikat. Illa iblisa aba wastakbara, kan begitu biasanya. Kalau di ayat ini ada keterangan yang menunjukkan bahwa malaikat itu semuanya sujud dan iblis itu bukan golongan malaikat. Lafaz yang mana? Kata-kata kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, maka bersujud malaikat itu, kulluhum seluruhnya, ajmaun semuanya. Berarti hadirin ikhwatu iman, tanpa kecuali semua malaikat bersujud, illa iblis. Nah, pengecualian di sini bukan berarti iblis itu bagian dari malaikat, karena tadi untuk kata malaikat sudah ada keterangan dua, kullu dan ajma'u. Itu menunjukkan malaikat keseluruhan tanpa kecuali. Nah, hadirin ikhwatu iman, ternyata ada makhluk, itu kata Allah, bernama iblis yang tidak mau bersujud. Hadirin ikhwatu iman, aba an yakuna minas sajidin, dia menolak termasuk dari golongan yang bersujud. Lalu ditanyakan, ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud? Qala, iblis menjawab, lam akun li asjuda, aku tidak akan bersujud li basyarin, kepada manusia, khalaqtahu min solsolim min hama'im masnun, yang kau ciptakan dari tanah liat, min hama'im masnun, dari lumpur yang dibentuk. Hadirin ikhwatu iman,
pernyataan Allah tentang penciptaan manusia di awal ditolak atau tidak diakui oleh iblis. Iblis hanya mengakui sepertiga dari pernyataan Allah. Sekali lagi, iblis hanya mengakui sepertiga dari proses penciptaan Allah. Yang dua lagi dia tolak. Ini yang aba itu. Kita urut lagi hadirin ikhwatul iman. Bagaimana proses penciptaan manusia? Pertama, basyaron min solsolin min hamaim masnun. Kata Allah, aku ciptakan manusia dari solsolin, tanah liat, min hamaim masnun, dari lumpur yang hitam. Fasawaituhu, faidha sawaituhu, maka apabila sawaituhu aku sempurnakan. Kemudian yang ketiga, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruhku. Jadi hadirin ikhwatu iman, manusia itu ada 3 unsur. Yang pertama unsur jasmania, unsur fisiknya yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang kedua aspek penyempurnaan, yang karenanya manusia bisa lengkap, yang karenanya manusia bisa istiwa, bersikap adil, memiliki pemikiran, memiliki kemampuan mempertimbangkan. Dan unsur yang ketiga, fanafah wa nafakhtu fihi mir ruhi, Allah tiupkan ruh, spiritualitas, spirit, jiwa, yang dalam hal ini yang dalam hal ini tidak banyak orang yang tahu, kata Allah. Tapi hadirin ikhwatu iman, bagaimana ketika iblis ditanya, kenapa kamu tidak sujud? Jawab dia, aku tidak akan bersujud kepada yang kau ciptakan dari tanah. Kenapa yang dua lagi tidak diakui? Nah ini hadirin ikhwatu iman, aba wastakbaronya di sini, penolakan iblis itu tidak mau mengakui bahwa manusia itu lebih unggul darinya. Aba wastakbaro, dia menolak dan dia sombong, merasa lebih baik, padahal Allah sudah menciptakan manusia dengan 3 unsur, dengan 3 hal yang lengkap tadi. Nah inilah hadirin ikhwatu iman yang sebetulnya ingin iblis tanamkan di dalam hati manusia, terutama umat yang beriman, orang Islam. Ini yang dalam istilah modern disebut dengan materialisme. Iblis ingin menanamkan di dalam hati manusia dengan bisikan turunannya setan, ingin menanamkan ke dalam hati manusia bahwa manusia itu adalah makhluk seonggok daging yang diciptakan dari tanah, titik. Kata iblis, sekali lagi, aku tidak mau bersujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah. Nah ini yang selalu diinfiltrasi, dibisikkan, ditekankan kepada diri kita, hati kita manusia, bahwa kita ini ya makhluk jasmani, kita ini makhluk materi. Kekuatan akal di sini hadirin ikhwatu iman, kemampuan untuk seimbang, juga ruh Allah yang tiupkan kepada diri kita, itu yang dihilangkan. Makanya lahir materialisme. Jadi materialisme ini ajaran iblis yang sudah sejak sebelum manusia diciptakan sudah ada. Jadi iblis ingin kita manusia merasa rendah diri dengan menganggap dirinya adalah makhluk yang tercipta dari tanah saja. Maka bagaimana perkembangannya dalam ilmu pengetahuan, ya kita bisa melihat dalam berbagai kajian barat, sejarah misalnya, dalam ilmu sejarah, bagaimana sejarah manusia. Ya sejarah manusia dalam tinjauan barat, hadirin ikhwatu iman, ya hanya sejarah tulang dan daging, hanya mengikuti fosil-fosil saja. Tidak pernah membahas ruhnya,
tidak pernah membahas aspek akalnya, tidak pernah membahas sampai kepada bagaimana di ayat seperti di ayat ini disebutkan Allah ciptakan dari daging, dalam arti dari tanah liat tadi aspek jasmani, lalu penyempurnaan akalnya dan tiupan ruhnya. Jadi ilmu sejarah yang dikaji oleh manusia adalah sejarah tulang dan daging saja. Atau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ya, kita juga bisa tahu di ilmu biologi sejarah manusia, atau manusia itu makhluk seperti apa? Ya, dilihat dari aspek dagingnya saja, aspek tulangnya saja. Bahwa manusia itu ya dulu ditemukan fosilnya. Bahwa manusia itu ya kalau dilihat dari susunan anatomi tubuhnya lebih dekat ke kera. Ya, bukan monyet ya. Kalau monyet mah ada buntutnya, kalau kera. Kalau monyet itu hidupnya lebih banyak di pohon, kalau kera itu hidupnya di darat. Beda antara kera dengan monyet, antara monkey dengan ape itu beda. Kalau kera itu hanya 3, simpanse, gorila, satu lagi orangutan. Selain 3 itu bukan kera, selain 3 itu monyet. Nah, manusia itu dekat dengan 3 ini, simpanse, gorila, orangutan. 3-tiganya lebih banyak menghabiskan waktu hidupnya di darat, di daratan, bukan di pohon. Manusia bagaimana? Iya, sama. Manusia lebih banyak menghabiskan hidupnya di darat, tidak di pohon. Nah, hadirin ikhwatu iman, dari aspek biologis pun gitu ya, pelajaran biologi yang dikaji oleh manusia sampai titik ini. Lalu hadirin ikhwatu iman, aspek gaya hidup, bagaimana budaya yang dikembangkan dari dulu sampai sekarang, ya manusia modern mengunggulkan aspek-aspek ini, aspek-aspek jasmaniah saja. Siapa manusia yang paling baik sekarang misalnya? Hanya dilihat dari aspek jasmaninya. Sekarang manusia gandrung kepada kecantikan, kegantengan. Ada mungkin intelektualitas juga, tetapi hadirin ikhwatu iman, manusia bukan hanya itu. Ada aspek ruhnya. Nah, ini yang tidak. Jadi penciptaan manusia itu sekali lagi 3. Yang pertama, Allah ciptakan jasmaniyahnya, basarnya, aspek basar, aspek jasmaniyahnya min hama'im masnun. Lalu hadirin ikhwatu iman, di surah yang lain disebutkan fi ahsani taqwim, secara bentuk fisik memang sudah sempurna. Ya, secara fisik sudah sempurna, sebab dibanding yang lain hanya manusia yang anggap saja dilihat dari aspek jasmaniyah sempurna. Makanya manusia disebut Homo erectus, ya, makhluk yang bisa berdiri tegak, sebab menghabiskan waktu bertegak begitu. Bahkan dengan saudaranya, kalau tadi dianggap oleh orang barat saudaranya dengan gorila dan lain-lain, mereka bisa berdiri tegak, tapi tidak selamanya. Tapi beda dengan manusia. Ahsanit takwim, betul-betul tegak. Takwim itu kan dari koma yakumu, artinya berdiri. Qawwama yuqawwimu artinya menegakkan. Qawwama yuqawwimu artinya bisa memimpin dan menjadi ukuran standar kebaikan. Fi ahsanit taqwim. Jadi hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara jasmaniah sempurna, lalu Allah sempurnakan dengan akal, sawaituhu fa idza sawaituhu, disempurnakan itu dengan akal seperti kata para ulama. Makanya hadirin ikhwatu iman, karena kesempurnaan akal manusia ini, manusia bisa berbudaya, manusia bisa berbahasa, dan karena
memiliki akal ini pula manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Rendah dan tingginya derajat manusia tergantung kepada penggunaan akalnya. Seperti disebutkan misalnya di surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Sawaituhu, disempurnakan itu dengan akal. Di surah Al-A'raf Allah menyatakan sungguh kami telah siapkan untuk neraka itu kasirum minal jinni wal insi, banyak dari golongan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini penyempurnaannya. Mereka punya akal, la yafqahuna biha, akal hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun, mereka punya mata, alat untuk memahami, la yubsiruna biha, tapi tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun, mereka punya telinga untuk mendengar, mempertimbangkan. La yasma'una biha, tapi mereka tidak mendengar. Ulaika kal an'am balhum adall. Kata Allah menutup ayat ini, mereka itu seperti an'am, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Jadi hadirin ikhwatu iman, jasmaniyah disempurnakan dengan akal. Yang tidak menggunakan akal bakal an'am, sama seperti binatang. Memang manusia itu dilihat dari jasmaniyahnya adalah tidak beda dengan binatang. Makanya dalam ilmu mantik disebut al-insan hayawanun natik, manusia itu hewan karena secara jasmani hewan. Tapi Allah sempurnakan, sawaituhu, disempurnakan dengan akal. Siapa yang tidak menggunakan akal ini? Kal an'am balhum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Di surat yang tadi Al-A'raf 179 Allah sebutkan kehinaannya untuk yang tidak menggunakan akal. Di surah ini Yunus ayat 100 Allah tegaskan azab itu diturunkan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Di ayat yang lain juga surah Al-Hajj misalnya Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi, kenapa kamu tidak melakukan perjalanan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adanun yasma'una biha, sebab mereka punya hati untuk memahami, punya mata dan telinga untuk melihat. Fa innaha la ta'mal absor, tapi sungguh bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta adalah hatinya. Yang buta adalah hati dan akalnya, kemampuan merasa dan berpikirnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan nanti di akhirat penyesalan manusia, orang-orang kafir itu mereka mengatakan law kunna nasma'u aw naqilu, kalaulah dulu di dunia kami mendengar ajakan Nabi, kami memikirkan ayat-ayat Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi ashabis sa'ir, pengisi neraka sa'ir. Nah, hadirin ikhwatu iman, di antara penyakit umat Islam secara khusus saat ini ada yang disebut dengan penyakit inferiority complex. Kalau dalam psikologi gitu sebutnya, kompleks. Ibu-ibu bapak-bapak, jadi yang disebut kompleks itu kalau dalam ilmu psikologi penyakit. Beda dengan istilah umum kompleks gitu ya, perumahan. Nah, kalau ada istilah kompleks itu maksudnya penyakit. Inferiority complex berarti penyakit inferior.
penyakit inferior, penyakit rendah diri. Nah, ini yang saya maksud di awal, keinginan iblis itu ini. Iblis ingin kita manusia mengukur dirinya dengan jasmaniah saja. Bahkan sampai sekarang pun banyak umat Islam rendah diri karena membandingkan aspek materi. Hadirin ikhwatu iman, sejak awal dalam Al-Quran, penjelasan Rasulullah ditegaskan bahwa kemuliaan itu bukan pada harta. Kemuliaan itu bukan pada kejayaan duniawi, bukan pada penguasaan politik yang tinggi. Sampai Rasul mengatakan khairul quruni qarni. Era terbaik itu eraku. Zaman terbaik itu zamanku. Kemudian sesudahnya. Era terbaik adalah di zaman Nabi. Apa keunggulan zaman Nabi dengan zaman-zaman sesudahnya? Lalu hadirin ikhwatu iman, di saat sekarang banyak umat Islam yang inferior, rendah diri. Kejayaan umat Islam, umat Islam kalah secara ilmu pengetahuan oleh Barat. Penguasaan wilayah kalah oleh Barat. Dan lain-lain, semuanya merasa rendah diri, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah membandingkan itu. Apa yang sesungguhnya keunggulan manusia, keunggulan umat Islam secara khusus dan secara spesial gitu ya? Apa keunggulan umat Islam seharusnya? Sampai-sampai Rasulullah menyatakan khairul quruni qarni. Zaman yang terbaik itu zamanku. Apakah karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejayaan politik ekonomi itu oleh Rasulullah? Bukan. Maka hadirin ikhwatu iman, ketika sekarang umat Islam banyak yang inferior, inferiornya sudah kompleks. Bahkan dosen Prof. Muhyiddin, dosen di UIN, pernah mengajar ketika di kelas. Nah, ini nih penyakit umat Islam, penyakit mahasiswa sekarang. Masuk kelas duduk paling belakang. Itu inferiority complex. Bapak-bapak yang duduk ke belakang nggak tahu inferior atau bagaimana. Kalau ibu-ibu posisi menentukan prestasi, apakah begitu? Nah, hadirin ikhwatu iman, padahal saf terbaik saf paling depan. Walaupun ya tentu silahkan bapak-bapak ibu bebas duduk di mana saja yang nyaman. Tapi kalau dalam majelis taklim seperti tadi di kelas gitu ya, ini inferiornya umat Islam. Duduk patukang-tukang, si yang ditanya udah nggak tahu, atau dia ingin yang lain. Arti masuk kelas hanya untuk formalitas saja. Insya Allah yang di sini enggak. Yang duduk ke belakang supaya bisa melihat mimbar gitu kan, kalau di depan agak sulit mungkin. Hadirin ikhwatu iman, merasa rendah diri, tidak pede dengan keislamannya. Bahkan untuk menunjukkan identitas pun tidak mau. Senangnya ya ikut tren. Ini penyakit umat Islam. Padahal sejak dulu sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan khairul qurun qarni. Zaman yang terbaik itu zamanku. Zaman yang terbaik itu zamanku. Dengan apa hadirin ikhwatu iman? Dengan apa zaman Rasulullah bisa disebut oleh beliau sebagai zaman yang terbaik? Makanya jangan inferior. Walaupun umat Islam banyak yang miskin, zaman Rasul juga umat Islam miskin-miskin. Yang kaya segelintir saja, yang kaya terhitung. Walaupun tentu kita jangan jadi orang miskin. Tetap kata Rasulullah kan juga demikian. Manusia yang terbaik kan
Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Tetap yang tampil dalam sejarah itu orang-orang mukmin yang perkasa. Abu Bakar, Umar, Utsman yang secara intelektual perkasa, yang secara kekayaan juga ada. Tapi bukan itu hakikatnya. Sebab suatu era, suatu zaman tidak hanya ditentukan oleh tokohnya tetapi oleh keseluruhan umatnya. Rasul menyatakan khairul quruni qarni, bukan hanya karena ada rasulnya tapi kualitas orang-orang yang di sekitar Rasulullahnya. Walaupun miskin, walaupun bekas budak sahaya, hamba sahaya, walaupun tidak punya harta, yang punya harta hanya sebagian saja, tapi hadirin ikhwatu iman, khairul qurun. Ini era terbaik, ini orang-orang terbaik. Maka bagaimana kita ingin membangkitkan lagi umat Islam, tentu jangan menggunakan standar-standar duniawi. Jangan menggunakan standar-standar yang diinginkan orang barat. Jangan menggunakan standar-standar yang diinginkan oleh iblis. Standar apa? Standar materi. Standar materi hadirin ikhwatu iman itu konsekuensi. Ketika akidah kuat, ketika keyakinan, keimanan kuat, maka nanti dunia mengikuti. Tapi kalau sudah sejak awal ditentukan bahwa standar kejayaan umat ini adalah materi, insya Allah mual mudah-mudahan gak akan pernah jaya. Jadi jangan menciptakan orang kaya baru. Dalam arti hadirin ikhwatu iman, bukan berarti kita menyaingi barat dari aspek harta, bukan. Tunjukkan kualitas iman, kepercayaan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Islam itu terbaik. Allah menciptakan orang beriman itu terbaik. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia bukan hanya dari aspek jasmania saja, tapi Allah sempurnakan akal, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah tiupkan ruhnya. Nah, ini sekali lagi yang diinginkan iblis kepada kita manusia secara keseluruhan, dan khususnya orang-orang yang beriman adalah mengikis keyakinan bahwa kita ini sudah superior secara penciptaan. Faqa'u lahu sajidin, kata Allah sujudlah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Sujudnya malaikat kepada manusia menunjukkan kualitas manusia ada di atas, tetapi iblis rendahkan lagi dengan ajaran bahwa manusia itu diciptakan dari tanah saja. Padahal Allah ciptakan manusia bukan dari tanah saja, sebab ada sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, hadirin ikhwatu iman, kita sebagai manusia jangan inferior, jangan rendah diri, jangan putus asa, jangan merasa kita ini saya sudah banyak dosa, ya udahlah, kepalang basah cilaka gitu. Jangan begitu. Sebab Allah sempurnakan dengan akal, Allah sempurnakan dengan peniupan ruhnya. Maka dua hal ini yang harus dikuatkan sebetulnya. Bukan aspek jasmaniahnya yang dikuatkan, tetapi yang dikuatkan adalah aspek akalnya dan dikuatkan aspek ruhaniyahnya. Baru nanti dunia akan mengikuti. Kalau dari awal sudah sudah dikampanyekan lah begitu ekonominya gitu. Umat Islam harus kuat ekonominya, umat Islam harus kuat duniawinya, tapi aspek yang paling awalnya itu tidak disebut-sebut, aspek akidahnya. Maka hadirin ikhwatu iman, sulit untuk mengalahkan peradaban-peradaban yang lain. Padahal Allah sudah tegaskan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih
walau karihal kafirun, karihal musyrikun, karihal munafikun. Allah utus Rasul itu untuk menguatkan kualitas apanya? Apa kualitas jasmaniahnya? Bukan. Liyudhhirahu ala dini kullih, untuk menunjukkan unggul di atas peradaban lain. Itu dari aspek apa? Hadirin ikhwatul iman, bukan aspek duniawi. Sebab aspek duniawi itu konsekuensi logis ketika kita sudah unggul dalam aspek akal. Tentu maksudnya aspek spiritual dulu, aspek iman dan aspek akal, maka nanti dunia akan mengikuti. Makanya ada yang mengatakan bahwa dunia itu ibarat bayangan. Kalau kita kejar-kejar bayangan, tidak akan pernah mendapat. Mau nepi-nepi udah kalangkan mah. Udah jangan mengikuti bayangan. Fokus saja kita melangkah, nanti bayangan akan mengikuti. Fokus saja kita melangkah ke arah yang benar, nanti bayangan akan mengikuti. Sebab kalau kita mengikuti bayang-bayang, nutur-nutur kalangkang, mau bakal pernah menang. Tapi kalau kita fokus lurus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan akan mengikuti. Jadi hadirin ikhwatul iman, dunia itu konsekuensi. Apa yang harus dibina, apa yang harus dikuatkan, bukan aspek duniawi dulu, tapi aspek ruhiyah dan aspek akliyahnya. Sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi iblis sengaja gitu ya. Allah bukakan rahasia iblis. Iblis menolak dua hal tadi agar kita pun tidak memperhatikan dua hal tadi. Kita terlalu berfokus pada aspek jasmaniah, materialisme. Memang cara iblis untuk mengikis itu dua. Dengan pernyataan iblis tadi, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Lam akun li asjuda, kata iblis, aku tidak akan pernah bersujud li basharin, kepada manusia. Khalaqtahu, yang kau ciptakan dari tanah liat, dari lumpur yang hitam yang dibentuk. Aku tidak akan pernah bersujud, kata iblis. Aku tidak akan pernah bersujud. Di sini ada dua hadirin ikhwatul iman yang iblis ajarkan. Yang pertama kesombongan. Makanya di surat yang lain kalimatnya aba wastakbar. Iblis itu menolak dan sombong. Kalau di ayat ini memang tidak disebutkan istakbaroknya, hanya disebutkan abad saja, menolak. Tapi tertangkap, tersirat dan tertangkap jelas sih sebetulnya bahwa iblis itu sombong. Lam akun li asjuda. Ketika yang lain sujud, kulluhum ajma'un, dia mengatakan lam akun li asjuda. Aku nggak mau bersujud. Ini gambaran kesombongan, dan ini juga sebetulnya yang akan menghancurkan umat Islam. Ketika umat Islam di atas, hancurnya dengan kesombongan, dengan mengagul-agulkan, membangga-banggakan duniawinya. Sebab sombong itu bukan pada aspek ruhaniah, sombong itu pada aspek duniawiah. Nggak ada sombong apa ya yang merasa tinggi karena aspek ruhaniah, enggak. Sebab semakin kuat aspek ruhaniah, manusia akan semakin tunduk. Biasanya sombong itu karena aspek duniawiyahnya. Makanya Allah sindir sangat banyak di ayat-ayat Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang merendahkan orang lain, humazah lumazah. Humazah itu kan merendahkan orang lain, baik dengan kerlingan mata ataupun dengan ucapan lisan. Humazah lumazah. Ayat selanjutnya jama'a malan wa 'addada, ngumpul-ngumpul harta. Berarti memang aspek duniawi ini yang membuat orang sombong. Nah, iblis juga ingin mengajarkan itu kepada manusia, dan aspek ini semuanya sudah diketahui.
Iblis, dosa pertama iblis adalah sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua dosa, sombong itu dua dosanya. Jadi bukan satu, sombong itu dua dosanya. Sebab ketika Rasul ditanya, kalau sombong itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, batarul haq ghamtun nas. Dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi menolak kebenaran dari Allah. Orang sombong itu tidak mau mengikuti kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua, ghamtun nas, orang sombong itu ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi sudah dua dosanya. Itulah kenapa orang sombong itu tidak akan pernah masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin, kata Rasulullah begitu. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kibrin, kesombongan, merasa diri lebih dari orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran. Sebab kebenarannya seharusnya semakin banyak ilmu, semakin banyak harta, bukan semakin tinggi tapi semakin merendah. Batarul haq, ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Lalu yang iblis ajarkan di ayat ini ya inferior tadi. Jadi Allah membuka rahasia iblis bahwa penyesatan iblis kepada manusia itu melalui pertama ya, menjadikan manusia sombong atau menjadikan manusia inferior, rendah diri. Dengan pernyataan iblis tadi, lam akun li asjuda itu sombong. Li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun, itu mengajarkan inferior, bahwa kita hanya makhluk jasmaniyah yang tercipta dari tanah. Tidak disebutkan oleh iblis sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhinya, tidak disebutkan agar kita terjebak dalam aspek materialisme, aspek duniawi semata. Makanya hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita di surah Ali Imran 139. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu merasa hina. Ahana yuhinu, ihanah itu artinya menghina. Wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan merasa sedih. Nah, kunci perjuangan itu ini. Wala tahinu, wala tahzanu. Kalau kita dari awal sudah inferior, kalau kita dari awal sudah merasa rendah, kalau kita dari awal sudah merasa kalah, ya pasti kalah. Dulu Rasulullah dan para sahabat mampu memenangkan perang Badar karena apa? Ya tidak mungkin kan, karena inferior, karena superiornya memang memiliki keunggulan dari aspek motivasi, memiliki keunggulan dari aspek keimanan. Walaupun dilihat dari aspek duniawi, jumlah pasukan lebih sedikit, senjata juga lebih kurang. Orang-orang musyrik senjatanya lebih lengkap, pasukan berkudanya banyak, senjata tajamnya, panah dan lain-lain juga lebih banyak. Umat Islam modalnya apa? Modalnya keimanan dan kepercayaan diri. Kalau sekarang kita inferior, merasa ya rendah diri karena tidak punya harta, bagaimana bisa mengalahkan Yahudi Nasrani, gak punya apa-apa. Israel punya senjata nuklir. Bukan itu. Kekuatan umat Islam itu bukan pada aspek itu.
Hadirin ikhwati iman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, kata Allah, wa antumul a'launa, kamu itu a'launa, paling tinggi derajatnya. Tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, jika keadaan kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian ini mukmin, antumul a'launa, kamu adalah yang tertinggi. Jadi sejak awal hadirin ikhwatu iman, iblis ingin menanamkan kerendah dirian kepada kita atau mengajarkan kesombongan kepada kita. Maka kalau sekarang umat Islam ada dalam kondisi inferior, ya secara di Indonesia saja umat Islam jumlahnya memang banyak, tetapi secara peradaban, secara keilmuan inferior, kalah oleh 9 agak hanya 9, tapi kenapa bisa kalah? Karena lebih melihat aspek-aspek materialisme saja, aspek-aspek duniawi saja, padahal syarat berjuang dan syarat kemenangan umat Islam itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Modal kemenangan Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, masa terbaik, era terbaik, zaman terbaik adalah zamanku, bukan dari aspek duniawi, bukan dari aspek materi, tapi dari aspek ruhaniyah, aspek akliyah, dan tentu hadirin ikhwatu iman, biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, maka kunci untuk meningkatkan kualitas Islam, meningkatkan kualitas kaum muslimin adalah dengan meningkatkan kualitas keimanannya, dengan mengajarkan keimanan, bukan dengan mengunggulkan aspek-aspek duniawi saja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup sementara, selanjutnya kita buka tanya jawab, ditutup sementara dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.